beli ban. Kenapa sendalnya deh? Wis mau dimulai ke. Bagaimana itu? Sendalnya bowling bisa, sendal langka-langka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Rabbi Ibadatu bi kulli marhubi ilahi anta maksudi ridho kal khali matlubi. Dah seneng di ilahi anta maksudi ridho kal khali matlubi nawaitu ta'allum al-ilmi lidafil jali an nafsi nawaitu ta'allum al-ilmi lidafil jali an nafsi wa an ghairi walil ihya'i millata khaliqin nasi wa mumtasilan awamiraka wa mujtaniban nawayaka wa aklisi hati minka alal inami ashkuruka wa aklisi hati minka alal inami ashkuruka ilahi nawiran qalbi binuri hudaka ya rabbi ilahi nawiran qalbi binuri hudaka ya rabbi wa'allimni wa fahimni wa ba'idni minal khaybi salatullahi maulana ala taha muallimuna bihar rahmanu yarfa'una wa yuli rajbatam minna bihar rahmanu yarfa'una wa yuli rajbatam minna Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah alaina futuhal arifin waftah alaina futuhal alimin waftah alaina futuhal amilin waftah alaina futuhal mukhlisin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in amma ba'd. Faqala rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu ulumahu asrarahu wa karamatihi ilaina wa zadanallahu bi biharil ulumin nafi'ah bi biharil ulumin nafi'ah bibiharil ulumin nafi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid din wa dunyal akhirah. Qala rahimahullah wa innamal ilmu minat ta'allumi wa innamal hilmu minat tahallumi wal ilmu la budda minal muallimi al mutahaqqiqi bi ilmin fa'lami. Artinya wa innamal ilmu lan angin pastine utawi ilmu iku minat ta'allumi sebab saking olihe bibinahu ngerti atau belajar. Bibinahu ku membiasakan jadi berusaha sesungguh-sungguh. Bibinahu warane biasa nang tole anak usaha untuk mengetahui akhirnya weruh lah iku ilmu bisa dihasilkan dari sebab ta'allum, membiasakan memahami, mencoba memahami, atau kemudian nanti dikenal dengan istilah belajar, dari bahasa Indonesia belajar, ta'allum. Wa in ilmu
lan angin sifat aris ku ora gampang sewotan, gampang kesinggung, sabar, santun atau murah senyum, dan pokoknya luwes lah. Iku minat tahallumi sebab saking olihe bibinau aris, karena faktor membiasakan. Wal ilmu lan utawi ilmu iku labuda ora ananggon lumayu iku maujud minal muallimi saking wong kang mulang. Al mutahaqqiki kang dadi nyata sapa al muallim bi ilmin kelawan ilmune. Fa'lam mangka weruha sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innamal ilmu minat ta'allumi wa innamal hilmu minat tahallumi. Keterangane, ilmu hanya bisa didapat dengan cara belajar. Aja wong ngimpi belajar beli toli pengen pinter ya wong ngimpi. Paham le? Pasti ada proses untuk menghasilkan ilmu, yaitu belajar. Aja sok cerita-cerita barangkali kita ngimpi atau terobsesi seperti kisah-kisah ulama-ulama yang mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni ditemu pinter dewek. Itu tetap tidak serta-merta blak tali langsung pinter, tidak. Ilmu laduni ana sing bil kasbi, ana bil kasfi. Ilmu laduni bil kasbi ku apa? Karena hasil usaha. Belajar terus, mutolaah terus, mawe beli paham terus paham. Asalnya tidak tahu, tidak paham, kemudian paham, itu sama laduni. Melalui dia terus mutolaah, dibaca maning, durung paham, diulang lagi. Karena hasil usaha. Bisa enggak? Bil kasfi kadang-kadang memang dilengnya belajar, beli langsung pinter. Tetap ada kaifiyah, tetap ada cara, ilmu kita itu ada cara. Jadi semua itu minat ta'allum, dari proses belajar. Kalau kita sering mendengar cerita-ceritanya orang-orang terdahulu yang mendapatkan ilmu laduni, itu tidak serta-merta terusan mereka pinter. Ada yang lewat mimpi. Anak orang-orang tertentu yang lewat mimpi. Dalam mimpi dia bertemu dengan siapa atau siapalah. Yang sering terjadi bertemu entah Nabi Khidir atau Nabi Ilyas. Ngaji sama mereka. Dalam mimpinya tersebut, tangi turu kelingan. Lah ini tetap ada bita'allum dengan proses belajar. Bisa dipaham nggak? Anak kan di jero kamar ngancing dewek. Jadi batur saya lagi ngancing dewek. Di dalam kamar bisa jadi ketemu. Anak kan ketemu ning laut. Jadi sing jelas semua ilmu itu tidak serta-merta toli weruh dewek. Melainkan melalui proses belajar. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah mendapatkan ilmu tali proses pendalaman, terus nanti sering keluar yang disebut bil kasfi yang aslinya dari Allah itu. Apa yang tidak diketahui temu weruh dewek ilmu, temu tahu saja ilmu-ilmu rahasia dari Allah. Ketika takwa sudah meningkat, maka banyak nanti ilmu-ilmu yang oleh Allah masukkan dalam hati yang di luar sadar kita. Dilalah kok weruh. Nah itu nanti ada pembahasan di belakang aja. Ketika takwa sudah meningkat. Tapi sekarang kita berbicara secara umum bahwa yang namanya ilmu wa innamal ilmu minat ta'allum, ilmu itu dihasilkan melalui proses belajar. Jadi bakal belajar beli ngaji beli tali pengen pinter mau ngimpi konon baya, mau menghayal, nggak ada tanpa proses belajar kemudian dadak-dadakan pinter. Jangan kiai kok temu pinter baik, aja ngimpi tetap. Semua ada ta'allum, ada proses ya. Ada yang proses ta'allum dengan perenungan dirinya sendiri. Temu-temu tolak dewek, mikir dewek, nentengen kamar sepi, kadang-kadang jolong waktu. Ada kalanya yang melalui seperti tadi, entah bil ghaib, entah apa, didatangi oleh orang-orang tertentu. Entah ada yang kakeknya, ada orang-orang misterius. Tapi diulang aja anggar temu-temu bisa macam-macam. Sing jelas semua melalui proses ta'allum, langkah sing kaya ngimpi temu pinter dewek baik. Bisa dipaham? Jelas leh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sikap santun, apa kangaran sikap santun? Tenang, tidak lekas marah, gampang nyewotan, gampang kesinggungan.
ning ati enjoy tali sering memberikan harap maklum ya adate bocah kuwen gampang wis lawan beda gampang maklum ya kita gampang kah kue awak lo tapi ketika dalam diri kita ditanamkan harap maklum ya bocah kunis biasa jadi enjoy beli nyewot kue dari membiasakan harap maklum dalam diri kita adate bocah beli ngerti adate yang bocah watak kemkon adate gampang intinya satu tenang atau santun atau jare bahasa Jawa aris bahasa Arabe al-hilmu itu minat tahallum tenang tidak lekas marah hanya bisa didapat dengan cara melatihnya membiasakan nahan amarah membiasakan nahan kesinggung aja gampang kesinggung membiasakan tahan banting kan sering diajarkan tahan banting aja gampang jengkel wong jari Gusti Allah wal kadhiminal ghaidho wong kang bisa nahan ning jengkel ngempet nyewot ini yang diartikan di sini jangan salah paham akeh wong jadi umpet nang je kadhimina nahan nyewot jadi nyewot ditahan kok justru dia sesek baik ya salah salahnya apa kita nahan nyewot dirawati ya sesek tidak ada jadi sebenarnya jangan berhenti ya nahan nyewot saya bisa ditahan buangan plong pikirannya salah kita muni wal kadhiminal ghaidho nahan undak-undak nahan nyewot tuli dirawati beding dongkol ning dada ya sesek dewek kaku dewek jengker dewek kowe setruk ya iya paham enggak jadi yang dimaksud wal kadhiminal ghaidho itu kita itu mengandalkan emosi, tidak mudah meluapkan emosi, menahannya aja metu emosi. Sawise kun tali buangan belas. Oh, dari dalam hati itu buangan. Kue hatiku plong terus lega. Betul enggak? Yang menahan nafsu jadi kumpul nang bae, ya susah temu jengker bae. Ondok-ondok paling bahaya mana bakal sekali metu mudal kabeh kowe. Sekali metu mudal kabeh sering dikumpulakan ning kene sih. Tanggal semene ngomong blenak kita tak tahan sabar. Isuke maning diomong blenak kita masih sabar tahan maning. Dikumpulakan dada. Sebulan kemudian kesinggung beli kuat nyewet batu kabeh pancen model sira lo. Sengat bengen sengit ning kita lo. Kita mengkel siraku. Iya model sira batu kabeh. Lagi tanggal semene sira kan metu kabeh nafsu we. Itu karena salah kita yang disebut wal kadhiminal ghaidho menahan jengkel, menahan marah itu kok diumpet apa dirawati ning ati. Ya terus bisa bahaya, bisa bom waktu ya. Bom waktu suatu saat meledak. Coba kira-kira dihilang nang les. Nafsu ku dihilang nang buang. Lu ngeamarane ning sawah teli ambil napas panjang dari hidung, lepas dari mulut, metuan nafsu. Blong, dari bagian nafsu melayu-melayu sawah mana. Hilang kabeh. Paham enggak? Melayuan ning kali, teli ambil napas panjang lewat hidung, teli buang lewat mulut. Teli plong nang dada kon metu kabeh nafsu sing cakem blus. Bagian apa? Nafsu kentir ning laut ning kali. Terus belajar plong. Kowe pikiran kowe enak lega. Sayangnya kita yang dirawati ning kene, mangkal. Dari dendam ku akhirnya ning kene. Ini kan paling bahaya kan enggak boleh dendam. Ketika nafsu dirawati. Wis bagus kita belajar sabar. Dari kiai-kiai diajari kongkon wal kadhiminal ghaidho aja nyewotan, kudu belajar aja gampang kesinggung. Tapi angger deling-eling bakal bengi sak temu nangis dewek bae. Nang apa beli? Wong sing nangis dewek kelingan mangkal. Lah iku pada bae nyiksa awak dewek kowe. Sebab kowe wongku anak kang gampang nyewot, gampang ilang. Anak kang gampang nyewot, suwe ilang. Wah, kita suwe ilang bakal dirawati siaran deh. Anak kang suwe nyewot, suwe ilang. Kang paling bagus suwe nyewote gelis ilange. Jadi beli gampang kesinggungan, tali lamunnya sekali nyewot gelis ilange. Salah kita gayae ya, beli nyewot tapi suwe ilange dirawati bening kene. Waduh, sesek ya iya. Bisa dipaham? Sifat santun itu hanya bisa didapat dengan cara melatihnya melalui proses latihan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innamal ilmu minat ta'allumi wa innamal hilmu minat tahallum. Innamal ilmu bit ta'allum wa innamal hilmu bit tahallum. Iki dalil hadise. Metuin azam mau bersumber dari hadis ini. Al hadis dari hadisnya dawa. Al hadis berarti lanjutkan hadisnya. Ini hadis panjang sengaja diambil sing dipotong sing pentingnya baik. Rawahu Tabarani wa Daruqutni wal Khatib. Artinya sesungguhnya ilmu itu hanya dengan belajar, dan sesungguhnya santun itu hanya dengan melatihnya. Bisa dihasilkan dengan belajar dan bisa melatihnya. Keterangan yang namanya al-hilmu atau santun ya. Wa innamal hilmu minat tahallumi, jari bahasa Jawa aris, jari bahasa Indonesia ari apa santun atau tenang tidak lekas marah. Al-hilmu santun adalah menahan diri dari gejolak amarah. Jadi biasanya aja gampang bludak-bludak nih jero hati loh. Membiasakan hatinya jangan dibiasakan membara. Tahan ketika mulai menyala percik-percik api amarah lo, tahanan aja sampai meludak. Bila perlu langsung dipateni karo geni apa karo banyu. Ketika sudah membludak-bludak, geni-geninya wis metu ning jero dada, percik-percik api amarah sudah keluar di dada, cepat kita tahan, jangan sampai keluar, kemudian cepat kita padamkan dengan air zikir. Langsung astagfirullahaladzim. Bakal beli mimpan astagfirullah melayu ning bak wudu kang bener. Dari Kanjeng Nabi bakal lagi nyewat melayu wudu. Nah, paham le? Wudu kang bener supaya kue saraf-saraf ternetralisir kenang, khususnya saraf kanan wajah sebab genai saraf pun ning das ya. Sentral saraf kanan ning das. Karena telapak kaki. Kiki sentral saraf, lamun jare wong ahli refleks ning kene akeh saraf, ning kaki akeh saraf, sentrale saraf iku ndas, kontrolnya karo ning dadang kene. Ning hati. Jadi segala wudu biur. Masih anggar belum mempan adus saja ngelangel. Paham? Adus saja apa enggak beli apa-apa. Sudah kok jadi adus ya. Jadi ketika wis mulai semengkal gondok-gondok ya, gejolak amarah mulai gejolak, tahanan toli pateni. Dipateni karo banyu zikir. Entah istighfar, entah pokok istighfar, terutama kang istighfar. Istighfar masih beli mempan mlayu ning bak wudu. Beli mempan maning adus. Jelas le, iku carae. At-tahallum melatih santun bagaimana? Jareng ngene jareng dalile ning hadise ning qaedah wa innamal hilmu minat tahallum atau melatih santun. At-tahallum adalah menahan diri dari melampiaskan amarah saat sedang bergejolak. Cara latihannya ketika lagi nyewot tuli aja ditokakan. Pertama yang kita manusia duwe nyewot. Manusia iku duwe nyewot. Siapa kang duwe nyewot bisa irisan kuping kucing ya. Dudu irisan kupingnya dewek ngomong eman, irisan kuping kucing. Manusia siapa yang tidak punya marah? Yang marah itu bagian dari tubuh. Kita cuma dikongkone ngendali nang nyewot, dikongkone nahan nyewot. Dudu sibdoli nyewot, manusia duwe nyewot. Punya marah. Nanti ada tempatnya saat marah. Ada tempat-tempatnya. Ketika amarah sudah menggejolak ning ati beli bisa ditahan, dilatih aja sampai dilampiasaken, aja sampai metu sing cangkem, aja sampai toli ceplok-ceplok ning cangkeme. Lamuna misale metu sing cangkem, ini are latihan ilmu, latihan aris ya. Lamun kudu ditahan, kudu metu sing cangkem nyewot, dilatih aja metu hal-hal yang tidak layak. Paham li? Ngomong agar dikontrol nyewot tak kayak apa tetep bahasa kira-kira dikontrol. Khususnya wong Cirebon sih bakal muni kangaran kiri pun cangkem dikontrol aja metu kune ya. Iku arane nglatih ilmu tahallum. Pertama ketika nyewot belajar aja sampai metu. Ditahan gejolak amarai. Iku arane ilmu. Bakal bisa sih kan konon iku gampang metu nafsu lho. Lah kok latihannya priben? Latihan yang kita nafsu masih terus menggebu, durung bisa kelak, durung bisa ditahan ya. Cuma coba pertama jangan sampai nafsu itu terlampiaskan, entah lewat mulut misalnya.
Kalaupun harus keluar lewat mulut, tahan kue kalimat-kalimate. Belajar. Jadi nyewotku. Bocah pinter. Kira-kira kornya. Enak nyewotnya bocah pinter aja. Goblok lo kowe ning goblok temenan. Bocah pinter kira-kira kendalikan omongnya. Kalau tidak misalnya bisa nguasain lewat cangkem aja metu sing cangkem. Awas hati-hati juga tahan pelampiasan amarah yang lewat perbuatan. Cangkem nyewot beli tapi tangan buang lah. Ini pun sama. Mukul tembok kek, mukul tehal kek, mukul meja atau lain sebagainya. Ini sama. Yang disebut tahallum melatih aris, melatih santun di sini. Belajar menahan emosi ketika bergejolak, jangan sampai terlampiaskan. Paham le? Ada tim masih ngondok-kondok dingin ning kene, tapi jangan sampai terlampiaskan. Engkau sawise bisa ditahan, toli belajar diadem-adem seperti tadi dengan cara air zikir, yaitu terus istighfar kang akeh. Bahkan masih durung mempan kayak mau ganti banyu biasa melayu ning bak wudu beli mempan adu wis selesai. Sembayang 2 rakaat jaluk tobat karo Gusti Allah sebab wong lagi nafsu pada karo lagi doraka. Tobat karo Gusti Allah. Ini yang disebut tahallum. Bisa dipaham deh. Melatih santun. Kok bakal wis berhasil kowe uripku enak beli gampang kesinggung. Kalau sudah berhasil kita melatih tidak serta-merta selalu melampiaskan emosi, tidak. Jadi selalu bisa ditahan kene, tapi seperti yang pertama dipesan, aja dirawati, bakal dirawati dongkol, udah dibom waktu, dendam terus. Jadi dibuang plong. Dirawati dingin, pertama ditahan, kok ambil napas panjang lewat hidung, lepas lewat mulut, buang bus. Tali tok nang kabi unek-unek mengkal-mengkal lo. Lewat napas bae. Ini dari aja dirawatin dada, kok dari dongkol terus kok setruk iya, jengker iya. Lane sering lurus tempat-tempat yang lapang. Tengah sawah kek, kali kek, tengah laut kek. Pada saat itu kesempatan loh. Tapi jangan seperti apa mereka terapi pembawaan dukun jerit, wah kayak wong edan kon. Mune untuk melampiaskan emosi menjerit sepuasnya kayak wong edan. Cukup ambil napas panjang, lepas lewat dari hidung, lepas lewat mulut bari. Tali bari ning anu diniat nih bari ngetok nang mengkel. Sebenarnya cari di tempat yang lapang, biarkan nanti emosi-emosi yang ada dalam diri kita itu terbawa terbang di tanah lapang tersebut. Coba bukat ning kamar sih yang emosi yang kamar uplak-uplak mono anjing maning ngawak kowe. Sesek sih. Coba di tanah lapang, blang hilang nang angin. Paham? Bismillahirrahmanirrahim terus ya. Untuk meraih ilmu yang bermanfaat, wal ilmu la budda minal muallimi al mutahaqqiqi bi ilmin fa'lami. Untuk meraih ilmu yang bermanfaat tidak bisa lepas dari keberadaan dan peran serta seorang guru pengajar. Siapa wong ngaji laka guru kok ngimpi. Awas setan guru engko ana keterangane. Wong ngaji wong belajar kudu ana guru Plane menyesatkan bakal kita ngaji lewat Google menyesatkan langkah guru kunku. Jadi ngaji ku kan kira-kira jelas ana guruwe. Peran serta seorang guru pengajar atau al-muallim yang nyata kapasitas dan sanad keilmuannya yaitu disebut al-mutahaqqiq. Jelas guru kita ku murid sapa, alumni pesantren di. Maka beli karuan guru-guru ngaji beli karuan kiai sapa mondoke ning endi. Ilmu itu kang ngendi kang dipelajari apa baik beli ngerti. Barang kita wong otak mume otak-otak polos, otak culun kayak pembahasan mau bengi lah. Siapa? Al-Ghirul Gobi kita golane wong gobiu, wong geblek ya akhir nurut beli murah yang dicekokin yang kita pendidikan-pendidikan yang salah. Dianggap hebat, waduh bahasa Arab pinter cah, waduh ahli hadis cah, waduh ahli nahwu sorope. Yang ngomong kita wasalnya kang rokakan bulan wong awam ginggi bakot berdecak kagum terus baik karena apa langkah dasare wong kang ngerti ya Allah kebobodo kunku wong beli ngerti nahwu sorab sok nganggo nahwu sorab bukan 1-2 kali banyak saya temukan dan itu mubalek yang sudah kondang titik
dan sudah viral. Artinya seperti itu. Sing penting kita beli guru, beli kudu luru kang viral ya. Luru guru kang jelas-jelas dari mana dia itu menimba ilmu. Jelas le. Anak-anaknya guru sing mutahakik kuntung kae, guru sing nyata-nyata kapasitas ilmunya. Terus keterangannya, di antara syarat untuk seorang mu'alim, syarat pengen dadi guru lah kudu makanya nih. Mu'alim yang bisa kita ambil ilmunya, dan dipertanggungjawabkan, di antara syaratnya satu berilmu, otomatis dua ilmu ya, ilmu ngaji. Yang kedua mengetahui dasar-dasar pokok dari ilmu yang dikuasainya. Ya lamun misalnya mulangin naku yang ngerti dasar-dasar nahwe, ngulang fikih ngerti dasar-dasar fikih, ngulang tauhid ngerti dasar-dasar tauhid. Paham le? Dasar-dasarnya dia tahu kok, ada dasarnya daripada cemplong-cemplong sekarang dewek, bukan. Paham le? Menguasai, mengetahui dasar-dasar pokok dari ilmu yang dikuasainya. Kemudian mampu menjabarkan maksud dari dasar-dasar tersebut, mampu mengaplikasikannya, mampu untuk menguraikannya. Maksudnya mene. Kang aran ta'aluk tanjizi lo mekenen, kang aran ta'aluk suluk iku mekenen. Terus dan lain sebagainya. Artinya dia bisa menguraikan. Di antara syarat itu baru syarat seorang guru dinginnya. Syarat seorang guru dua ilmu benar-benar dudu sekarep dewek, toli dua dasar-dasar ilmu kaidah dasare. Baru syarat seorang guru. Kemudian di antara syarat untuk seorang mutahakik, sebab guru kan dibutuhkan guru mutahakik. Syaratnya mengamalkan ilmu yang dikuasainya. Jadi guru kita harus mengamalkan ilmu dari perilakunya bisa dicontoh. Paham? Kemudian dia memiliki guru pembimbing yang bisa dipercaya. Jelas kan murid kiai anu, murid ajengan anu, murid syekh anu, jelas. Dari sang guru tadi, satu mengamalkan secara kepribadiannya sudah bisa dijadikan contoh. Kedua memiliki guru yang bisa dipercaya, ternyata murid kiai anu, syekh anu, ajengan anu. Dan yang terakhir perilakunya mengikuti perilaku gurunya. Ini yang disebut aparane guru sing mutahakik, sebab dia otomatis wis anang ngintili guru sepak terjangnya itu ngintili guru Jadi kira-kira gak guru kita pun bisa jukut, guru itu bisa diambil nggak sepak terjangnya, bisa dicontoh nggak, paham nggak? Cara untuk menyampaikan dicontoh nggak, ketika bisa dicontoh, lain kemudian dicontoh lagi, ini guru mutahakik karane. Kita lihat guru kita tuh kalau mengajar seperti ini, kalau berjalan seperti ini, kalau ngomong seperti ini, dan lain sebagainya. Ternyata diterima, oh dia mengikuti jejak guru-gurunya. Guru yang mengikuti jejak guru-guru sampai muncul mengikuti Kanjeng Nabi kowe. Ini sebut guru al-mutahakik. Terus dalam menghasilkan ilmu dari guru yang bisa dipercaya, guru yang bisa diandal, guru ngaji kita, ya, guru ngaji. Dalam menghasilkan ilmu dari guru yang bisa dipercaya, bisa dengan cara berguru langsung padanya, berarti langsung ngaji. Dan bisa dengan membaca karya tulisnya, tapi dengan syarat sang murid memiliki dasar-dasar yang cukup. Tuh, otomatis kita dua dasar ngaji dingin, tali guru langsung karo guru Lah nanti kedepannya bisa jadi kita hanya membaca karya tulis. Dari kita baca, sebenarnya kita baca kitab Imam Nawawi Banten, pada kalau kita lagi ke guru dari Imam Nawawi Banten. Paham le? Otomatis kita dua dasar untuk bisa membaca kitab Imam Nawawi tersebut. Aja sekarang pedewek secemplongnya cangkem, tarkiban beli camplang. Lah itu berarti beli bisa berguru mokonanku. Terus paham le? Lakin sama dengan kita sedang berguru dengan Syekh Masduki, sebab yang sedang kita baca adalah karya Syekh Masduki. Wis cukup semene bae, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. ببركتهم أدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم
ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم